DPW Solmed Banten dan para aktivis Banten soroti kinerja PJ Gubernur Banten jelang 1,5 tahun. Budi Ilham, PJ, Gubernur tidak bernyali dan penakut. Serang BOTV-Banten.com dalam rangka momentum Dirgahayu RI ke-78, DPW Solidaritas Merah Putih, DPW Solmed Banten melaksanakan kegiatan diskusi Merdeka. Merdeka berdiskusi, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023 di Sekretariat DPW Solmed Banten di Permata Banjar Asri, Cipocok Jaya, Kota Serang. Pada acara tersebut, DPW Solmed bersama rekan-rekan aktivis dan elemen mahasiswa Banten mengusung tema yang menyoroti berbagai persoalan regulasi Pemprov Banten di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Banten, Al-Muktabar. Diskusi dipandu oleh moderator, Wahyudin Syafei, Direktur Eksekutif LSM Banten Barometer dengan menghadirkan narasumber diantaranya, Dr. Budi Ilham, praktisi politik dan komunikasi dari Unibas Serang, Dermawan Suratman, MH, praktisi kebijakan, dan Kamaludin, Ketua DPW Solmed Banten sekaligus Sekjen Depan Solmed. Pada sesi awal, Dr. Budi Ilham menyampaikan berbagai pandangan bahwa selama kepemimpinan Al-Muktabar bagai mendapat durian runtuh diangkat menjadi PJ Gubernur Banten. Menurutnya, memasuki usia 1,5 tahun ini belum ada perkembangan yang diharapkan oleh masyarakat Banten. Kalau saya boleh artikan kalimat ekstrim, tidak bernyali tidak ada keberanian dalam melakukan langkah-langkah kebijakan yang konkret, bahkan terkesan takut ucapnya. Dijelaskannya, bagaimana carut-marutnya dinas-dinas dalam melaksanakan fungsi kerja teknis, menimbulkan kekisruhan, bahkan sampai ada mosi tidak percaya yang terpublikasi dari ASN di lingkungan kerjanya kepada PIT Kepala Inspektorat, Trunggono. Di sisi lain, bagaimana carut-marutnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop Banten yang mengabaikan dalam program PPDB yang baru saja lalu. Budi menyatakan, sepertinya kita jadi bermimpi di Banten ini untuk menjadikan Banten yang baik dalam konstruksi regulasi di pemerintahan, seperti mau melihat pelangi di malam hari. Belum lagi persoalan Dinas Kelautan dan Perikanan Banten, yang telah berulang kali diingatkan agar berjalan pada aturan dan konstruksi yang benar dalam pelaksanaan program pembangunan breakwater. Alih-alih malah terus menutup mata, bahkan di tahun 2023 malah terjadi indikasi kuat menabrak aturan. Mengakui adanya temuan terhadap proyek tersebut dan tidak mengetahui secara teknis. Dalam waktu dekat kajian dan analisa atas kejadian ini akan kami sampaikan ke hadapan publik secara utuh, tegas Budi. Melihat buruknya rangkaian kejadian regulasi yang dipertontonkan, maka melalui forum diskusi ini, Dr. Budi menegaskan, pihaknya selaku akademisi jadi tergerak, baik dirinya, aktivis, mahasiswa dan wartawan, jika ada ketidakberesan untuk sama-sama membuka mata dan telingan, bergerak dan mengangkat tangan untuk melakukan perubahan atas apa yang sudah terjadi di bawah kepemimpinan Al-Muktabar jelang 1,5 tahun ini, tegasnya. Pada kesempatan kedua, Dermawan Suratman, kalau bicara saat ini memang terjadi keanehan dalam pola kepemimpinan yang dilakukan PJ Gubernur Banten. Seperti maju tidak, mundur pun tidak, layaknya berjalan di tempat, ujar Maman. Menurut Maman, komunikasi yang dibangun PJ Gubernur dengan para pembantunya, terlihat kurang baik dan malah terlihat tidak sinkron. Entah apa yang terjadi pada situasi psikologis ASN di Banten saat ini, katanya heran. Yang jadi pertanyaan Maman adalah, berdasarkan data yang sempat dirinya lakukan saat menjabat Sekretaris Kesbangpol Banten, di era Atut, Rano hingga WH, ritme gerakan rekan-rekan aktivis terlihat mengisi suasana hiruk-pikuk aksi masih terlihat. Namun di era PJ Gubernur ini, ritme aktivis dalam rangka mengkritisi seperti lazimnya aktivitas aktivis malah terlihat menurun. Apakah sudah tidak ada lagi yang menjadi pendapat aktivis yang disuarakan, atau aktivis saat ini sudah tidak bergairah lagi menyampaikan pendapat, ungkap Maman. Menurut Maman, kontrol itu penting bagi pemerintahan selama untuk kemajuan daerah atau masyarakat, jadi kalau memang ada hal-hal yang patut dikritisi untuk kebaikan dan masa depan Banten, itu sah-sah saja. Pada sesi diskusi selanjutnya, Sekjen Depan Solmed, Kamaludin, menyampaikan berbagai hal terkait regulasi hingga jelang 1,5 tahun ini, dari dinamika rotasi mutasi ASN yang lalu, pergeseran lelang kegiatan menjadi e-katalog yang terkesan tergesa-gesa, situasi kondisi beban psikologis ASN di lingkungan Dinkes Banten,
penetapan e-katalog pada program DKP Banten terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan Breakwater di Cikeusik Pandeglang yang diduga adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan hingga mempertanyakan kebijakan gubernur terkait proyek-proyek strategi daerah yang diwalpamkan ke Kejati Banten. Insya Allah, dalam waktu dekat analisa dan kajian, baik yang Breakwater maupun regulasi terkait Walpam akan kami ekspose ke publik dalam kerangka kritisi kami untuk kebaikan dan kemajuan Banten, ujar Kamal. Dalam waktu dekat akan laksanakan konsolidasi ke seluruh elemen, baik tokoh, aktivis dan mahasiswa untuk bersama-sama kembali ke jalan menyuarakan perubahan di bumi Jawara ini, tambahnya. Pada kesempatan tersebut, beberapa aktivis dan mahasiswa memberikan pandangan, saran dan pendapat yang pada akhirnya mengerucut, untuk segera melakukan gerakan dan langkah-langkah yang nyata dalam perspektif gerakan, melalui konsolidasi organisasi agar Banten tidak semakin terpuruk lebih dalam lagi. Pungkasnya, kontributor Bo TV Banten Suprani dan Muhammad Ali Alfikri melaporkan untuk Anda.